Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat Pak Rofik dan teman-teman. Kami di sini kelompok 5 dari Praktikum Dasar Sistem Kontrol yang beranggotakan saya pertama dari Pangestu dengan 3 digit NIM terakhir 026 dari kelas A Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Faujan Afif Hidayatullah dengan 3 digit NIM terakhir 006. Kenalkan, saya Dia Syafina Syahada dengan 3 digit NIM terakhir 011. Setelah ini akan dijelaskan materi pertama oleh Dari. Baik, untuk yang pertama saya ingin menjelaskan tentang apa itu PID dan yang kedua pengaruh PID pada motor DC. Baik, yang pertama apa itu PID? PID adalah kontrol sistem yang paling sering digunakan dalam dunia industri baik di luar maupun di dalam negeri. Selain itu, PID juga sering disebut orang lain adalah sebagai kontrol otomatis. Apa itu kontrol otomatis? Kontrol yang berfungsi untuk perbandingan antara nilai set point dengan nilai umpan balik. Apa itu nilai set point? Nilai set point adalah nilai yang kita inginkan atau nilai yang kita input pada program PID tersebut. Dan nilai umpan balik adalah nilai aktual yang bekerja pada motor DC tersebut. Tujuan utama adanya kontrol PID pada motor DC di sini digunakan untuk motor DC dapat bekerja dengan cepat, mencapai set value dengan tepat dan cepat. Selain itu juga mempertahankan variabel proses yang kita input yaitu kecepatan motor yang kita inginkan dengan memperhatikan nilai error yang ada. Jadi dengan mempertahankan variabel sesuai dengan nilai error tersebut, semakin tinggi nilai error, variabel yang bekerja juga akan semakin tinggi juga. Nah, pada PID di sini terdapat tiga input, yaitu yang pertama proporsional. Apa itu proporsional? Sesuai namanya, yaitu seimbang. Berarti respon dan error akan bekerja dengan seimbang. Semakin tinggi respon yang ada, semakin tinggi error yang ada, akan membuat respon pada PID di sini semakin tinggi juga. Sehingga terdapat hal yang setara dan seimbang sesuai namanya proporsional. Selanjutnya ada integral, yaitu I, berfungsi untuk mencapai pengendalian yang paling akurat dengan menghilangkan offset yang ada. Nah, dengan I di sini akan menghilangkan offset yang berlebih pada PID atau pada motor DC tersebut. Jika motor DC berjalan tanpa PID, maka terdapat offset yang lumayan tinggi. Yang terakhir yaitu derivatif. Apa itu derivatif? Berguna untuk mengurangi overshoot yang terjadi serta memaksimalkan stabilitas pada sistem. Jika motor tersebut bekerja tanpa PID, misal yang kita inginkan adalah 3000 RPM. Nah, motor tersebut bisa bekerja sampai 3200. Nah, tersebut itu yang dinamakan overshoot. Nah, dengan adanya PID di sini akan menghilangkan 200 ini sehingga akan bekerja di 300 dengan stabilitas yang tinggi, dengan stabilitas yang akan berjalan terus sesuai keinginan kita. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengaruh PID pada motor DC. Nah, dengan adanya kontrol PID pada motor DC di sini berguna untuk memaksimalkan kerja dari motor ini tersebut. Kenapa bisa memaksimalkan? Karena dengan PID yang kita buat, maka motor tersebut akan bekerja dengan stabil tanpa adanya overshoot atau bahkan turun turun dari nilai yang kita inginkan atau set value. Maka dengan PID di sini yang pertama memaksimalkan stabilitas yang tinggi pada motor DC. Nah, selain selain hal tersebut juga kontrol PID membuat overshoot yang terdapat pada kecepatan motor DC akan berkurang sehingga sesuai dengan set value tadi. Yang ketiga ada menghilangkan kesalahan steady state. Dengan adanya komponen yaitu integral dalam kontrol PID ini membantu menghilangkan steady state yang ada yaitu perbedaan antara kecepatan yang diinginkan dengan kecepatan aktual dalam jangka panjang. Jadi setelah berjalan panjang, hal tersebut akan terlihat apakah akan naik atau turun. Namun dengannya ada PID di sini akan membuat walaupun jangka panjang tetap saja dengan stabil yang tinggi, dengan kecepatan yang kita inginkan tersebut. Dan selanjutnya dengan adanya PID di sini membuat motor DC lebih cepat mencapai set value dibandingkan dengan kontrol PID. Nah, misalnya nih pada nilai value yang kita input adalah 3000. Maka dengan adanya PID di sini, untuk mencapai 3000 itu hanya membutuhkan waktu misal 10 detik. Namun jika tanpa adanya PID, hal tersebut bisa membuat motor untuk mencapai set value yang kita inginkan selama 20 atau bahkan 30 detik. Yang terakhir yaitu dengan adanya PID di sini kerja motor akan tetap konsisten yaitu akan begitu dengan stabil pada kecepatan 3000 RPM yang kita inginkan atau sesuai yang kita inginkan input. Baik, untuk penjelasan apa itu PID serta pengaruh PID pada motor DC, saya cukupkan. Habis ini akan dilanjutkan oleh teman saya untuk penjelasan diagram blok yang ada pada
program yang kita lakukan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram blok yang ada pada sistem kami. Di sini untuk set point dari RPM yang kami tentukan itu adalah sekitar 250 RPM. Di sini dimana menggunakan sum, lalu di sini menggunakan PID yang telah kami planning. Lalu di sini pin 5 di sini adalah pin 5 PWM. Dan dimana pin 5 PWM ini akan dibaca menggunakan display. Selanjutnya untuk pada blok ini yaitu pin 2 dan pin 3 di sini adalah untuk mencari nilai selisih, di mana kami menggunakan detect increase yang berguna untuk mendeteksi perubahan pada nilai yang nantinya akan dikonversi menggunakan perhitungan RPM. Nah, nanti kedua data ini akan ditampilkan pada kedua display ini. Dan bisa dilihat secara real time bahwa saat kami memasukkan nilai 250 RPM, di sini terbaca nilai PWM sebesar 998 sampai 4000, lalu nilai RPM yang terbaca sekitar 266. Lalu untuk diagram blok yang di sini, yaitu adalah nilai konstan, menggunakan nilai 1 dengan tujuan digital output. Dan mungkin untuk dashboardnya akan dijelaskan setelah ini. Oke, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh saya mengenai RPM calculation atau operasi kalkulasi pada sistem RPM atau menghasilkan output RPM-nya itu. Nah, di dalam blok ini itu ada satu blok di mana itu tertulis RPM calculation yang di dalamnya itu ada aritmatika atau ada operasi untuk menghasilkan RPM itu sendiri. Oke, akan diawali di sini. Di sini ini adalah sistem input atau input awal yang bernilai 1 yang bersifatnya itu konstan atau tidak bisa diubah. Selanjutnya ada blok Z pangkat min 1. Nah, blok ini digunakan untuk menambahkan penundaan satu siklus ke sinyal input. Bisa dilihat oleh tanda panah ini di mana ini ada perulangan. Nah, di mana perulangan ini digunakan untuk penundaan satu siklusnya ini ke sinyal input ini yang diproses di sini. Lanjut, ada blok Z pangkat min 100 yang digunakan untuk menunda sinyal sebanyak 100 siklus. Selain itu, digunakan juga untuk menangkap perubahan periode panjang atau untuk kebutuhan suatu proses. Setelah itu akan masuk ke aritmatika. Ini dan ini itu adalah aritmatika atau operasi aritmatikanya, yang dimana dalam operasi ini ada dua faktor. Ada faktor X, yang dimana X ini memiliki dua faktor, yaitu 0,6 dan 0,5 yang bersifat konstan atau tidak bisa diubah. Nah, ini pun juga merupakan konstanta dari skalanya. Dari konstanta skala ini berfungsi untuk menyesuaikan dan mengkalibrasi suatu sistem. Lanjut, dari operasi aritmatika akan menghasilkan output di sini, di mana output X ini memiliki faktor atau skala waktunya sebesar 10 yang digunakan untuk mempresentasikan konversi kecepatan untuk mendapatkan nilai dalam skala waktu tertentu. Lanjut, ada operasi lagi, di mana dalam operasi ini juga ada faktor tertentunya atau ada faktor yang bersifat konstan, di mana faktor ini bernilai 1,2 dan 1,2. Yang setelah itu dari nilai X ini akan menghasilkan output RPM yang akan diproses pada blok ini selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan menampilkan respon dari motor yang telah kita upload programnya. Di sini bisa dilihat bahwa motor telah bergerak karena kita telah mengupload programnya. Lalu untuk respon sistemnya bisa dilihat karena steady state yang kita gunakan adalah 250 RPM, maka sistem ini akan mencapai
respon pada 250 rpm pada saat 3,5 detik. Dan ini untuk responnya. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.